Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Altisia Desuta Herlian dengan NIM 2410912120012. Video ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Biomedik 2, Anatomi dan Fisiologi yang diampu oleh Dr. Oski Liandri MKes. Pada video ini saya akan memaparkan materi anatomi dengan topik sistem uropeotik. Baik, langsung saja mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita masuk ke bagian yang lebih dalam, yuk kita kenal dulu dengan sistem uropeotik, yang juga sering disebut sistem urinaria. Sistem ini punya peran penting dalam tubuh kita, karena dia bertanggung jawab untuk proses yang namanya ekskresi, yaitu proses membuang zat-zat sisa dari dalam tubuh. Kita tahu tubuh kita setiap hari melakukan berbagai aktivitas metabolisme, seperti memproses makanan, menyerap nutrisi, dan membakar energi. Nah, dari semua proses itu ada sisa-sisa yang harus dibuang, karena kalau dibiarkan bisa jadi racun bagi tubuh. Disinilah sistem uropeotik berperan. Dia membantu membuang limbah tersebut lewat urin. Tapi sistem ini nggak cuma soal buang air kecil ya. Lebih dari itu, sistem ini juga punya beberapa tugas penting lainnya, seperti mengatur jumlah cairan dari komposisi darah di tubuh, menjaga keseimbangan asam dan basa, dan juga mendukung hormon tertentu yang penting bagi tubuh kita. Nah, setelah kita tahu apa itu sistem uropeotik, sekarang kita bahas apa saja fungsinya. Ternyata sistem ini punya banyak peran penting dalam tubuh kita loh. Yang pertama tentu saja menyaring darah. Setiap hari darah ini mengalir ke ginjal untuk disaring. Ginjal akan memilih mana zat yang dibutuhkan tubuh dan mana yang harus dibuang. Setelah disaring, zat-zat sisa dan kelebihan cairan akan dibuang dari tubuh dalam bentuk urin. Nah, inilah fungsi keduanya, menghasilkan urin sebagai hasil akhir dari proses penyaringan darah. Fungsi berikutnya nggak kalah penting, yaitu mengatur tekanan darah. Ginjal menghasilkan hormon yang disebut renin, yang membantu menjaga tekanan darah tetap stabil. Selanjutnya, ginjal juga menghasilkan hormon yang namanya eritropoietin. Hormon ini merangsang sumsum tulang untuk membentuk sel darah merah. Jadi, ginjal juga berperan dalam sistem peredaran darah ya. Dan terakhir, ginjal membantu menjaga keseimbangan ion-ion penting, seperti natrium, kalium, dan kalsium. Kalau kadar ion-ion ini nggak seimbang, bisa memengaruhi fungsi otot, saraf, dan organ lainnya. Jadi, sistem uropeotik ini benar-benar luar biasa. Nggak cuma buang limbah, tapi juga membantu menjaga tekanan darah, produksi darah, dan keseimbangan zat penting dalam tubuh. Oke, sekarang kita masuk ke bagian organ-organ utama dalam sistem uropeotik. Ada 4 organ penting yang bekerja sama dalam sistem ini, yaitu ginjal. Ini adalah organ utama dari sistem uropeotik. Tugasnya adalah menyaring darah dan membentuk urin. Jadi bisa dibilang ginjal itu seperti mesin pengolah limbah dalam tubuh kita. Setiap ginjal punya jutaan unit kecil bernama nefron yang melakukan penyaringan. Ureter, setelah urin terbentuk di ginjal, dia butuh jalur untuk sampai ke tempat penyimpanan, yaitu kandung kemih. Nah, ureter ini adalah saluran yang menghubungkan ginjal ke kandung kemih. Ada 2 ureter, satu dari masing-masing ginjal. Kandung kemih adalah tempat penyimpanan sementara untuk urin. Bentuknya seperti kantong berotot dan bisa mengembang saat urin menumpuk. Kalau sudah cukup penuh, kita akan merasa ingin buang air kecil. Uretra ini adalah saluran terakhir dalam sistem uropeotik. Uretra bertugas mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Nah, uretra ini juga punya otot pengatur atau yang kita kenal dengan istilah sphincter, supaya kita bisa menahan atau melepas urin sesuai keinginan. Jadi, dari ginjal sampai ke uretra, semua organ ini bekerja sama agar tubuh kita tetap bersih dari limbah yang tidak dibutuhkan. Sekarang kita bahas lebih dalam tentang ginjal. Ginjal adalah organ utama dalam sistem uropeotik. Kita punya 2 ginjal, letaknya di bagian belakang perut, kanan dan kiri tulang belakang, sedikit di bawah tulang rusuk. Bentuknya seperti kacang merah dan warnanya kemerahan karena banyak dilalui pembuluh darah. Di dalam ginjal ada 3 bagian utama. Yang pertama itu korteks ginjal. Ini adalah bagian paling luar dari ginjal. Di sini terdapat struktur penting yang disebut glomerulus, tempat darah pertama kali disaring. Yang kedua ada medula ginjal. Ini adalah bagian tengah ginjal. Medula terdiri dari struktur terbentuk kerucut yang disebut piramida ginjal. Disinilah urin yang sudah diproses mulai mengalir menuju bagian dalam ginjal. Pelvis ginjal adalah bagian terdalam dari ginjal.
Pelvis ginjal berfungsi sebagai tempat penampung awal urin sebelum dialirkan ke ureter. Jadi di sini urin akan masuk ke saluran selanjutnya menuju kandung kemih. Singkatnya, ginjal bekerja seperti penyaring air otomatis. Dia pilih-pilih mana zat yang dibutuhkan tubuh dan mana yang harus dibuang. Lalu hasil akhirnya dikirim lewat urin. Tanpa ginjal yang berfungsi baik, tubuh kita bisa keracunan zat sisa. Jadi organ ini benar-benar penting banget untuk kesehatan. Sekarang kita kenalan dengan bagian paling kecil tapi paling penting dari ginjal, yaitu nefron. Nefron adalah unit fungsional ginjal. Artinya semua proses penyaringan dan pembentukan urin terjadi di sini. Setiap ginjal punya sekitar 1 juta nefron dan semuanya bekerja terus-menerus setiap hari. Satu nefron terdiri dari beberapa bagian utama. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama ada glomerulus. Ini adalah kumpulan pembuluh darah kecil yang tugasnya menyaring darah. Glomerulus menyaring zat-zat kecil dari darah seperti air, garam, glukosa, dan zat sisa metabolisme. Kapsula Bowman. Ini adalah tempat pertama di mana hasil saringan dari glomerulus dikumpulkan. Jadi semua cairan hasil penyaringan masuk dulu ke sini sebelum diproses lebih lanjut. Berikutnya ada tubulus proksimal. Di bagian ini zat-zat yang masih berguna seperti air dan glukosa akan diserap kembali ke dalam darah. Berikutnya ada lengkung Henle. Fungsi bagian ini adalah untuk membantu penyerapan air dan ion seperti natrium dan kalium. Ini penting untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh. Tubulus distal, di sini terjadi proses sekresi, yaitu pembuangan zat-zat tambahan yang masih perlu dikeluarkan dari darah ke dalam urin. Ductus collectivus atau tubulus collectivus, ini adalah saluran akhir dari nefron, tempat urin yang sudah jadi dikumpulkan dan disalurkan ke pelvis ginjal. Jadi bisa dibilang nefron ini adalah pabrik mini dalam ginjal yang mengolah darah untuk menjadi urin melalui proses yang sangat teratur dan efisien. Nah, setelah kita tahu struktur nefron, sekarang kita bahas bagaimana urin terbentuk di dalam tubuh. Proses pembentukan urin terdiri dari 4 tahap, yaitu 1. Filtrasi. Tahap ini terjadi di bagian glomerulus. Darah yang masuk ke ginjal akan disaring di sini. Zat-zat kecil seperti air, garam, urea, dan glukosa akan dipisahkan dari darah. Hasil saringan ini disebut filtrat dan dialirkan ke kapsul Bowman. Yang kedua ada reabsorpsi, penyerapan kembali. Setelah disaring, cairan filtrat masuk ke tubulus proksimal dan bagian lainnya dari nefron. Di sini tubuh akan mengambil kembali zat-zat penting seperti air, glukosa, dan ion tertentu. Tujuannya agar zat yang masih berguna tidak ikut terbuang. Yang ketiga ada sekresi. Tahap ini terjadi di tubulus distal. Zat-zat yang masih perlu dibuang seperti ion berlebih, obat-obatan, atau racun akan ditambahkan ke dalam filtrat. Ini semacam proses pembersihan tambahan agar sisa metabolisme benar-benar keluar dari tubuh. Yang terakhir ada ekskresi. Setelah semua proses tadi selesai, cairan yang tersisa adalah urin. Urin ini akan mengalir ke ductus collectivus, lalu ke pelvis ginjal, dan diteruskan ke ureter untuk dibawa ke kandung kemih. Setelah kandung kemih penuh, kita akan merasa ingin buang air kecil dan urin dikeluarkan lewat uretra. Jadi bisa kita simpulkan darah disaring, berikutnya zat penting diserap lagi, berikutnya zat sisa dibuang, berikutnya lalu urinnya dikeluarkan. Semuanya terjadi secara otomatis dan efisien berkat kerja sistem uropioti. Setelah urin terbentuk di ginjal, selanjutnya dia perlu dikirim ke kandung kemih untuk disimpan sementara. Nah, tugas itu dilakukan oleh ureter. Ureter adalah saluran sempit yang jumlahnya 2, masing-masing terhubung dengan satu ginjal. Satu di kanan dan satu di kiri. Panjangnya sekitar 25 hingga 30 cm dan bentuknya seperti pipa kecil. Fungsi utama ureter adalah mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Tapi pengaliran urin ini bukan cuma mengalirkan begitu saja ya, tapi terjadi karena gerakan otot yang disebut peristaltik. Gerakan berkontraksi seperti gelombang yang mendorong urin agar terus bergerak ke bawah. Yang menarik, di ujung ureter, tempat masuknya ke kandung kemih, ada katup alami. Katup ini berfungsi untuk mencegah urin naik kembali ke ginjal, terutama saat kandung kemih penuh atau kita sedang mengejan. Jadi, ureter bekerja seperti jalur pengantar dengan sistem satu arah agar urin bisa sampai ke kandung kemih dengan aman tanpa kembali ke ginjal. Setelah urin dikirim dari ginjal melalui ureter, urin akan disimpan sementara di organ yang disebut kandung kemih. Kandung kemih adalah organ berotot yang elastis, bentuknya mirip balon, dan terletak di bagian bawah perut. Fungsinya adalah menampung urin sampai waktunya dikeluarkan dari tubuh.
kapasitas kandung kemih orang dewasa biasanya sekitar 400 hingga 500 ml. Tapi kita sudah bisa merasa ingin buang air kecil saat isinya sekitar 150 hingga 200 ml saja. Saat kandung kemih mulai penuh, sensor saraf di dinding kandung kemih akan mengirim sinyal ke otak. Inilah yang membuat kita merasa ingin pipis. Kandung kemih punya dua otot pengatur atau sphincter. Sphincter internal bekerja secara otomatis, kita tidak bisa mengaturnya secara sadar. Sphincter eksternal bisa kita kontrol sendiri. Inilah yang membuat kita bisa menahan atau melepas urin sesuai waktu yang tepat. Jadi, kandung kemih bekerja seperti penampung sementara dan juga dilengkapi sistem kontrol agar kita bisa buang air kecil dengan teratur dan nyaman. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir dari sistem uropiotik, yaitu uretra. Uretra adalah saluran pengeluaran urin yang menghubungkan kandung kemih ke luar tubuh. Jadi kalau kita buang air kecil, urin keluar lewat saluran ini. Meskipun terlihat simpel, uretra punya peran yang penting banget. Karena dia adalah jalur akhir dari semua proses yang sudah terjadi di ginjal, uretra, dan kandung kemih. Nah, ada beberapa hal menarik tentang uretra. Yang pertama, panjang uretra berbeda antara pria dan wanita. Pada wanita, uretra hanya sepanjang 3-4 cm. Letaknya dekat dengan vagina dan karena lebih pendek, wanita lebih rentan terkena infeksi saluran kemih karena bakteri dari luar lebih mudah masuk. Sedangkan pada pria, uretra panjangnya bisa 18 hingga 20 cm. Selain mengeluarkan urin, uretra pria juga berfungsi untuk mengeluarkan sperma saat ejakulasi. Jadi pada pria, uretra punya dua fungsi sekaligus, bagian dari sistem urinaria dan sistem reproduksi. Lalu bagaimana cara kita mengontrol buang air kecil? Di sepanjang uretra ada dua otot pengontrol yang disebut sphincter. Sphincter internal yang bekerja secara otomatis, kita tidak bisa mengontrol otot ini secara sadar. Sphincter eksternal yang bisa kita kontrol secara sadar. Nah, ini yang memungkinkan kita menahan atau melepas urin sesuai keinginan. Saat kandung kemih penuh, sinyalnya dikirimkan ke otak dan kita akan merasa ingin buang air kecil. Kalau sudah di tempat yang aman dan nyaman, barulah sphincter eksternal kita lepaskan dan urin pun keluar lewat uretra. Jadi, walaupun bentuknya kecil dan tipis, uretra adalah bagian penting yang menjadi jalur terakhir dalam proses pembuangan sisa metabolisme dari tubuh kita. Setelah kita bahas bagian-bagian dari sistem uropiotik dan fungsinya, sekarang kita masuk ke materi tentang gangguan atau masalah kesehatan yang bisa terjadi pada sistem ini. Sama seperti sistem tubuh lainnya, sistem uropiotik juga bisa mengalami gangguan, baik yang ringan maupun berat. Nah, berikutnya ini adalah beberapa gangguan yang paling sering terjadi. Yang pertama, infeksi saluran kemih atau ISK. Ini adalah gangguan yang cukup umum, terutama pada wanita. ISK terjadi ketika bakteri masuk ke saluran kemih dan menyebabkan infeksi. Gejalanya bisa berupa nyeri saat buang air kecil, sering ingin buang air kecil tapi cuma sedikit, dan urin bisa berbau atau berwarna keruh. Kedua, ada batu ginjal terbentuk dari kristal mineral dan garam di dalam ginjal. Batu ginjal bisa menyebabkan nyeri hebat di bagian pinggang atau perut serta bisa menyumbat aliran urin. Kalau batunya kecil bisa keluar sendiri lewat urin, tapi kalau batunya besar bisa butuh tindakan medis. Gagal ginjal ini kondisi serius di mana ginjal tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Zat-zat sisa menumpuk dalam tubuh dan bisa sangat berbahaya. Pasien dengan gagal ginjal sering membutuhkan cuci darah atau dialis atau bahkan transplantasi ginjal. Berikutnya ada inkontinensia urin. Ini adalah kondisi di mana seorang sulit mengontrol keluarnya urin. Bisa terjadi karena otot kandung kemih melemah, kerusakan saraf, atau efek dari penyakit lain. Umumnya terjadi pada lansia, tapi bisa jadi dialami orang-orang muda karena faktor tertentu. Berikutnya ada nefritis, adalah peradangan pada ginjal, biasanya disebabkan oleh infeksi atau gangguan autoimun. Bisa menyebabkan pembengkakan tubuh, tekanan darah tinggi, dan penurunan fungsi ginjal. Gangguan-gangguan ini bisa memengaruhi kualitas hidup seseorang. Jadi penting banget untuk menjaga kesehatan sistem uropiotik sejak dini. Nah, teman-teman, setelah kita tahu apa saja gangguan yang bisa terjadi pada sistem uropiotik, sekarang kita bahas bagaimana cara mencegahnya. Kabar baiknya, kebanyakan gangguan pada sistem ini bisa dicegah dengan gaya hidup sehat dan kebiasaan yang baik. Berikut beberapa langkah-langkah pencegahan yang bisa kita lakukan sehari-hari. Minum air yang cukup, minimal 2 liter per hari. Air membantu melancarkan proses penyaringan di ginjal dan mencegah pembentukan batu ginjal. Kalau tubuh cukup cairan, urin juga jadi lebih encer dan bakteri sulit berkembang. Makanan-makanan sehat dan rendah garam. Terlalu banyak garam bisa meningkatkan tekanan darah dan memperberat kejang ginjal. Perbanyak buah, sayur, dan kurangi makanan instan atau olahan.
Jangan menahan buang air kecil terlalu lama. Kebiasaan ini bisa meningkatkan risiko infeksi saluran kemih. Kalau sudah merasa ingin buang air kecil, sebaiknya segera ke toilet. Jaga kebersihan organ intim, terutama bagian perempuan. Karena saluran uretra lebih pendek sehingga bakteri lebih mudah masuk. Bersihkan dari depan ke belakang setelah buang air agar bakteri dari anus tidak berpindah ke saluran kemih. Olahraga secara teratur seperti aktivitas fisik membantu melancarkan peredaran darah dan menjaga kesehatan organ-organ tubuh termasuk ginjal. Dengan melakukan hal-hal sederhana di atas secara rutin, kita bisa menjaga kesehatan sistem uropeotik dan mencegah gangguan yang tidak diinginkan. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa sistem uropeotik punya peran besar dalam menjaga kesehatan tubuh kita. Bukan cuma soal buang air kecil, tapi sistem ini juga membantu menyaring darah, membuang racun, menjaga keseimbangan cairan dan ion, serta memproduksi hormon penting. Ginjal sebagai organ utama bekerja terus-menerus setiap hari untuk memastikan tubuh kita bersih dari zat sisa. Proses pembentukan urin yang terjadi di nefron adalah proses yang kompleks, tapi sangat efisien. Masalahnya kalau kita nggak menjaga pola hidup, sistem ini bisa terganggu. Mulai dari infeksi, waktu ginjal, sampai gagal ginjal bisa muncul. Kabar baiknya semua itu bisa dicegah cukup dengan minum air yang cukup, jaga kebersihan, makan sehat, dan jangan menahan kencing. Kita bisa membantu ginjal bekerja lebih ringan. Intinya, sistem uropeotik ini seperti sistem penyaring alami tubuh. Kalau kita jaga dengan baik, tubuh kita juga akan bekerja lebih optimal dan sehat lebih lama. Demikian pemaparan materi mengenai sistem uropeotik yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat dalam memahami anatomi sistem ini secara menyeluruh. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.